Harus diakui nih ya, ini terlepas dari aku tadi telat gara-gara jam aku mati. Jam itu adalah salah satu penemuan terbesar ya buat peradaban manusia. Betul. Jadi bikin waktu kita sebenarnya lebih bisa diatur, lebih bisa presisi dijadwalkan ya kehidupan sehari-harinya ya Put ya. Benar. Tapi aku yakin banget nih Van ya, termasuk kita, banyak yang belum tahu juga nih tentang perjalanan panjang si jam tangan yang ternyata dulunya dibikin sama tukang kunci. Jam ternyata dibuat oleh seorang tukang kunci. Gimana ceritanya sih? Makanya nih, terus penasaran gak sih kenapa setiap ada iklan jam pasti di setnya ini jam 10:10? Iya loh. Unik Iya ya, aku banget baru kan? ngeh loh. Iya kan? Kita mau bahas ini sekarang. Yes. Fakta menarik tentang jam. Ini khusus buat inliners. Yuk kita lihat. Inliners, zaman sekarang hampir semua pakai jam tangan ya. Tapi banyak loh fakta-fakta unik di balik jam tangan. Yuk kita simak. Siapa yang udah tahu kalau jam pertama di dunia terbuat dari batu? Meskipun bangsa Sumeria dianggap sebagai orang pertama yang mencatat waktu, tapi bukti awal penggunaan benda fisik sebagai penunjuk waktu dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Mereka mengukir obelis batu besar dan ditempatkan di lokasi tertentu. Saat matahari bergerak, panjang dan arah bayangan menjadi acuan mereka untuk memperkirakan waktu. Pembuat jam portable inliners. Siapa sangka kalau cikal bakal jam tangan yang inliner semua pakai justru adalah jasa seorang tukang kunci. Komunitas ilmiah modern menyatakan Peter Henlein, seorang tukang reparasi dan ahli kunci di perusahaan barang antik di Nuremberg. Meskipun awalnya ia tidak mengetahui prinsip jam, ia mengepalai 40 orang untuk membuat peralatan rumit mekanik pembentuk jam Taschenuhr atau jam kantong. Henlein membangun jam dengan banyak roda yang digerakkan dengan tenaga pegas. Dan atas jasanya ini, Henlein dinobatkan sebagai bapak jam modern sekaligus pencetus seluruh industri pembuatan jam yang kita kenal hari ini. Nah, meskipun sekarang ini hampir semua orang memakai jam tangan, tapi inliners tahu nggak sih kalau jam tangan pertama kali justru muncul sebagai perhiasan atau gelang wanita? Karena kaum pria di abad 15 umumnya menggunakan jam kantong atau yang dikenal dengan nama Taschenuhr. Baru beberapa dekade setelahnya, para pria menyukai jam tangan atau armbandeur di pergelangan tangan mereka. Tentunya karena lebih simpel dan lebih mudah beraktivitas. Wanita pertama yang diketahui memakai jam tangan adalah Ratu Inggris Elizabeth I di tahun 1571. Nah, sejak tahun 60-an, Amerika dan Uni Soviet berlomba-lomba menuju luar angkasa. Tidak hanya menyiapkan sumber daya dan pesawat luar angkasa, tapi juga jam tangan khusus inliners. Kosmonot Rusia menggunakan jam tangan Strela dan astronot Amerika menyusul dengan jam Omega Speedmaster. Inliners, pernah nggak memperhatikan iklan jam tangan? Hampir semua iklan jam pasti menunjukkan pukul 10:10. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh inliners. Jarum jam di angka ini menunjukkan emotikon wajah yang sedang tersenyum. Dan pakar pemasaran percaya, orang lebih cenderung membeli jam tangan saat melihat senyuman. Wah, ini ilmu banget ya buat kita yang belum tahu tentang sejarah jam. Dan memang jam ini jadi kebutuhan. Setiap tangan yang ada di sini pasti punya jam tangan. Betul banget.